Oke, Udah langsung. langsung. Kita akan langsung ya teman-teman. Hari ini saya perkenalkan aja deh mereka, teman-teman muda yang ada di sini. Mas Effendi sehari-harinya adalah guru ABK, asisten guru ABK. Asisten guru ABK. Selalu asisten. Lalu kadang-kadang juga bantuin saya sebagai asisten dalam ngerjain komik-komik pekerjaan komik. Tapi ya biasa, kalau udah deadline ilmu ninjanya keluar. Iya. Kanaburo. Dari Naburo belajar. Iya, dari karena baca Naburo nih. Terus habis gitu yang lebih muda lagi adalah Alan. Ya, saya Sehari-hari adalah pekerjaannya pengajar dan juga pembuat komik juga. oh, ngerjain komik juga ya. Iya. Ini pengajarnya kan spesifik nih masalahnya nih. Kalau saya sih lebih ke pendidikan, Anak-anak. ke sekolah dan sama anak-anak Ngajar untuk apa nih? Menggambar ya? Iya, menggambar. Betul. Ngajar menggambar untuk anak-anak berkebutuhan khusus juga saya dengar-dengar. Dua-duanya, yang normal sama anak ABK juga. Oh, dia juga ngajar Iya. ya di sekolah ya, ekstrakurikuler masuknya. Iya, betul. Nah, kenapa saya tertarik tuh ini Mas? Ini project komik kompilasi. Betul ya? Ini tahun berapa Mas? Iya, iya. Itu udah lama komik koin. Nanti kita masukin insert ya. Komik koin ini udah tahun tahun pembuatan ada nggak di sini? Di enggak itu di Kayak 2022 akhir ya? Iya, 2022. 2022 akhir kan? Bulan-bulan Itu launchingnya. 12 ya? Itu ini launchingnya ya? iya sebenarnya, tapi sebenarnya waktu itu sebelum pandemi itu kan sempat kita dari tim udah diskusi untuk Bikin. Penggagasnya siapa namanya? launchingnya sebelum pandemi. Penggagasnya siapa? Penggagas ya, saya sendiri. Oh, Mas Alan sendiri. Iya. Jadi ini Jelasin dulu nih Mas Alan. Iya. Apa mungkin Mas Effendi boleh juga bantu melengkapi. Komik kompilasi itu apa sih? komik kompilasi teman-teman ya, itu adalah Apa ya? ya kumpulan para komikus karya-karyanya dijadikan ke dalam satu buku yang bernama komik kompilasi itu. Dan namanya koin ini ya. Iya, Koin ini adalah singkatan dari Community of Comic Indie. terbit digagasnya berapa tahun nih? Sebenarnya dari idenya sendiri itu ya sebelum dari pandemi itu. Sebelum dari 2021. Iya, jadi 2019 dari 2019 sudah Ini dibicarakan. berapa orang yang ngisi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ya, ada 6 orang. 6 dan nanti kita insertin ya. Iya, Stylenya satu-satu. banyak. Stylenya beda-beda ya. Iya, Sama beda-beda. semua. Emang kalau dari saya himbau Ada yang istilahnya cergam. Tahu gak istilah cergam, Mas? cergam. Waduh. Tahu gak istilah cergam? Iya, tahu. Apa cergam? Cerita bergambar. Oh, cerita bergambar. Ah. Mas Alan kalau boleh tahu umurnya sekarang berapa? Saya baru-baru kemarin tuh bulan Juli 32. Oh, kalau Mas Iya. Effendi Beda tahun, setahun, 33. 33. Bang apa Mas Effendi Bukan 33. anak muda lagi ya, bapak Iya. muda. Berarti Bapak muda. ketika masa kalian SD mungkin pernah nggak kalian baca cergam Indonesia? Kalau saya sendiri sih memang kan dari baca cergam itu pernah yang komiknya yang dulu banget tuh Mas, yang apa? yang aduh Petro Garing pernah baca nggak? Tatang S. Iya, pokoknya dari Tatang S itu Tatang kan S. Gundala pernah baca nggak? waktu Gundalanya Pak ya Win. waktu saya SD itu kan Pak Asmi, sorry. pernah ada komik-komik yang dijual di abang-abang mainan tuh, Iya. ya kan? Harga Nah, berapa nggak inget ya? Harganya inget saya. Berapa? Waktu itu masih zaman 1000-an satunya. Zaman 1000-an ya? Iya, di zaman saya waktu itu masih 1000-an. Itu kalau nggak salah kisaran tahun 2003 ya.
2003 apa 2004. Nah, ketika membaca Cergam itu, apakah sudah sebelumnya terpapar komik lain nggak? Komik luar negeri? Ya pasti dong. Kan Oh, pada saat itu kan komik luar itu memang berlomba-lomba masuk ke Indonesia juga kan. Iya. Jadi saya juga ngalamin yang namanya kayak dari banyaknya komik lokal tiba-tiba mulai membanjir dengan komik-komik dari Jepang. Candy Candy. Iya, mulai masuk kayak gitu. Candy. Ketika itu yang akhirnya sampai sekarang tuh paling berkesan sehingga Mas Alan tuh mau jadi komikus tuh apa? Yang pengen, wah gue juga pengen bikin komik. Komik apa? Ingat gak? Oh, yang paling berkesan ya Sampai akhirnya gue juga pengen bikin komik apa? Ingat? Naruto sih sebenarnya. Naruto. Iya, Naruto awal pas dia masuk pertama kali ke Indonesia. Bukan Naburo ya? Bukan, itu mah siapa yang buat? Kirain Naburo. Iya. Oh, Naruto. Coba sekarang gantian Ya. Mas Effendi. Komik yang pertama kali sampai menimbulkan kesan, wah gue juga pengen bikin komik. Pertama kali baca atau pertama kali pengen Pertama kali merasa, oh gue pengen bikin komik. Oh iya, sebelumnya udah terpapar Cergam juga kan? Ya, kalau Cergam kan dari apa? majalah Bobo. Oh, Cergam dari majalah Bobo. Kalau aku Kalau ngeliatnya- gundalanya Pak Hasbi, godamnya Pak Wib, nggak ngalami ya? Aku ngalaminya pas Udah nggak ada ketika Bapak bawa komik wayang doang. Komik itu apa? Bapak Kosasi, era Kosasi. Pak- Itu dari Pak situ. Itu tapi aku Kosasi. nggak kenal itu Mahabharatanya, sebagai Pak. ya. Itu komiknya Bapak kan. Komiknya Bapak. Tapi waktu itu udah nggak ada yang jual ya? Ya nggak ada yang jual, nggak ada Masa yang nggak jual. ngalamin Mas Alan tuh ngalamin komik yang 1000-an dijual di abang-abang mainan? Ya itu masih ngalamin. Masih ngalamin. Ya. Petro Garing masih Oh, ngejual. Petrok garingnya Pak Tatang masih Tapi ya ngalamin. kalau mau belajar baca, kalau Cergam ya, Ya. Cergam menurut aku waktu kecil tuh nganggapnya Bobo, Bobo. komik Bobo, Oh, iya. komik-komik Komik yang Bobo, ada di Cergam. tabloid. Nah itu Itu Cergam ya menurut. komik-komik yang ada Tapi di koran, istilah Pak Raden. Istilah Cergam sendiri itu udah familiar gak ketika kecil? Ya Cergam yang menurut aku dalam pikiran tuh ya itu komik yang ada di tabloid, Pak Raden, yang kumis Pak Jojon ya, Jojon apa komik yang ada di koran? Pernah nggak? Pak Raden emang ada komiknya? Malah gak tahu saya. Tapi dia bisa gambar. Jojon. Oh, karyanya Pak Raden maksudnya. Iya, Pak. Iya, kayak Pak Raden Kayaknya banyak. komik Tapi kalau komik Pak Raden sendiri kan nggak ada. Ya? nggak ada. Nggak ada. Nggak ada sih karyanya doang dia. Iya. Oh, terus kalau Mas Effendi tadi apa sih komik yang sampai menimbulkan gue pengen nih bikin komik? Naburo ya. Udah kalau lihat mau bikin orang jadi pengen bikin komikus itu awalnya saya karena ada komik koloni. Komik koloni kan ngebukakan tuh komik-komikus Indonesia. Nah itu ngeliat peluang, wah ini saya juga bisa nih mau jadi komikus juga. Itu awalnya mau jadi komikus dari situ. Iya, iya. Jadi komik kalau aku ngelihat komik Indonesia tuh ngelihatnya dari komik koloni, taunya, jujurnya. Nah, sekarang kita potong dulu nih. Dari komik koloni ada istilahnya talent scouts ya. Talent Scott Ya, ya, talent scouts Supir. terus akhirnya tertarik mencoba mencoba. gagal. Gagal Tapi berkali-kali. tetap membara sampai sekarang kan. Masih membara. Nah, sekarang begini nih. Kembali lagi ke koin. Koin ini kan 7 halaman ya, Mas. 7 komikus istilahnya. Iya, 7 komikus. judul ya. Iya, 7 judul. Setiap judul dikerjain masing-masing 1 orang, Mas. Iya, ada yang dikerjain 1 orang, ada yang dia cerita sama ininya, artnya dikerjain bareng. Jadi saya nyari yang buat story-nya juga, nyari yang bagian bikin Ini artnya tadi juga. kan kita cerita di belakang nih ya, Mas ya. Udah kita sempat tahu bahwa ternyata koin ini Mas Alan ini bukan hanya ada komiknya di sini tapi juga istilahnya investor, Iya, mendanai. iya dulu. Enggak, untuk koin Iya. ini, untuk koin ini kan pendanaannya Iya. full dari cetak, bahkan ini Sampai produksinya. konstributornya ini yang isi ini dibayar gak Mas? Atau share profit?
Enggak share profit. Jadi Nggak share memang profit. Jadi beli putus beli karyanya. putus, ya. Karyanya Mas Alan langsung beli putus. Iya, betul. Nah, waktu itu gimana cara penyeleksiannya? Mas Alan buka atau gimana? Sebenarnya gini Mas, itu bukan buka submission atau buka talents pengumuman, enggak. Tapi beranjak dari kalau Mas ngikutin kompilasi saya yang sebelum koin ini yaitu dari Esel, beranjak dari Esel. Oh, sebelumnya udah membuat kompilasi ya? Iya, ada juga yang Esel. Terus Nah, kenapa itu? Berakhir. kenapa berhenti di volume 2? Berhenti di volume 2. Tapi sebenarnya udah ada yang buat ceritanya di atas volume 2 itu gitu, sudah sampai ada yang udah tamat juga kayak gitu. Nah, tapi kenapa saya nggak lanjutin karena pasarnya nggak ada waktu itu. Ya, distribusi atau kan pasar? Sekarang gini, balik lagi kalau kita mau memproduksi sesuatu hal, waktu itu kan saya baru-baru belajar ya, maksudnya tentang kompilasi ini gitu loh. Ternyata feedbacknya ya nggak segampang itu yang dipikirkan gitu loh. Dan di Esel sendiri saya belajar gitu, kayak sampai saya nyetak 100 komik untuk produksi Esel dengan dana sendiri ya kan kayak gitu. 1 dan 2 itu 100. Enggak, cuman yang volume satunya. Oh, yang volume 2-nya? Yang volume 2-nya itu cuman sekitaran 50. Itu semua sistemnya adalah sistem cetak ya, bukan print digital ya? Kalau yang 100 itu dia pakai plat. Oh, pakai plat. Iya. Jadi offset. Esel 2 baru print digital. Iya, betul. Yang koin ini? Koin ini baru print digital. Print digital juga. Iya. Jadi ini ceritanya kalau saya potong ya. Iya. Esel ini ada beberapa yang belum selesai, akhirnya dikumpulkan di koin. Bukan belum selesai. Jadi kita memang udah ada grupnya untuk Esel ini. Terus beranjak dari situ ketika kita rapat ternyata hasilnya kan enggak mengalami signifikan lah gitu loh. Nah, saya apa hasil apa nih? Iya, penjualan? hasil penjualannya. Iya, penjualan. Nah, saya bilang banyak yang setuju bahwa dengan sistem kompilasi ini lebih menjual kalau ceritanya nggak terlalu banyak gitu loh. Itu dibuat one shot. Iya, dibuat one shot. Akhirnya Makanya koin ini one shot semua. Nah, baru terpikirkan konsep koin ini kayak gitu, Mas. Jadi setelah kita berdiskusi akhirnya sepakat dengan pola one shot, ya barulah kita bikin koin ini nih gitu. Dari Esel tuh pendanaan di Mas Alan semua ya? Iya, betul. 1, 2 dan koin ini. Iya, betul. Itu kan lumayan, Mas. Iya, lumayan ya. Waktu itu kan memang kan yang dari Esel volume 1 sebenarnya saya tuh nggak ada niat untuk membuat kompilasi, tapi kan waktu pas saya waktu itu ada terpikir pengen buka usaha gitu loh. Dari situ membuka usaha ya, saya kan waktu itu sempat punya studio namanya Adikawa Studio. Nah, terlahirlah nama Adikawa Studio itu, dan kita ngerjain pertamanya sih ngerjain proyek-proyek commission juga kayak gitu. Nah, tapi dari situ barulah terpikir untuk membuat kompilasi. Jadi ada keinginan dari satu tim saya ini di Adikawa Studio ini berkeinginan untuk mengerjakan kompilasi bareng gitu loh. Dengan saya ada terpikir untuk membuka usaha, ya udahlah terpikirkan untuk membuat, ya udah kita coba nih bikin komik kompilasi sebagai usaha kita ini, kayak gitu. Boleh nggak Mas Alan bocorin kira-kira, ini kan udah lama ya, kalau Esel itu udah cukup lama ya? Ya, lebih lama dibanding 2017 koin. kali ya? Ya, kisaran segitu. Untuk nyetak 100 buku itu dananya berapa sih Mas? Kasarnya aja lah, perkiraan aja lah. Berapa? Nah, sekitar? untuk 100 buku itu dengan ukurannya sama? Ukurannya beda? 17 kali 21 cm. Kalau yang koin ini 15 kali 21. Iya. 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 Untuk pantesan Mas bawa. Iya. Makanya tadi mikir. Iya. Itu habis berapa Mas? Tahun sekian itu. 100 buku itu. 100 buku ya. Jumlah halaman berapa itu? Jumlah halamannya itu ada
149 halaman, iya. Dijual dengan harga? Dijual dengan Harga jualnya dulu deh. harga jualnya. Oh, Harga jualnya saat itu ya, saat launching pertama 63.000. 63.000 tahun 2018. Pas event CF waktu itu. Komik Furo tahun 2018. Iya, Harga produksinya sendiri, harga produksinya sendiri cetaknya aja nih, kasar lah perkiraan aja. Nih saya bagi-bagi ya saya. Biar teman-teman kebayang. Oh iya. Oh iya. Ya, jadi harga produksinya itu modalnya kalau pakai offset Iya. itu jauh lebih murah. Ya, ini Nah, itu sekitar 23.500. dijual bukaan banget ya. Iya. Ya antara 25 lah ya. Antara 25. Makanya saya agak bingung deh. Mau ngatakan. Nah, sekarang nih akhirnya ke Iya. akhir tahun 2022 ketika Covid udah berakhir nih kan. Iya. Akhirnya produksi koin. Ini koin ini berapa halaman? 140-an. Iya, 140 halaman Iya, 140-an juga. dengan digital printing. Cetak berapa? Ini 150? cetaknya enggak. Jadi kalau yang sistem koin ini saya lebih ke PO. Oh. Jadi kan kalau beranjak dari yang Excel itu selain konsepnya berbeda lagi one shot, kita punya sistem yang namanya PO. Jadi tidak memakai sistem kayak dulu, oh saya cetak banyak dulu baru saya jual kayak gitu. Nah, kalau karena berangkat dari situ menurut saya meminimkan modal juga bagi Modal untuk cetaknya. ya bagi yang memang belum ada nama kan. Iya. Kalau udah ada pasarnya sih udah enak mau nyetak Iya. sebanyak apapun ya kan. Udah pasti laku. Iya gitu udah tahu berapa jumlah yang akan habis kayak Tapi gitu. kan dari Excel kan udah punya database pembeli Mas mestinya. Iya ada. Ya, Itu kita itu tinggal lobby. di-follow up Iya lagi. kita lobby follow. Tapi kan nggak semuanya nggak beli semua akan beli lagi karena kan ini kan udah berubah ini Format. juga berubah konsep bukan mengambil tema action lagi kalau Ini temanya apa? kalau ini kan temanya lebih ke misteri kayak gitu. Misteri. Oh, koin temanya lebih ke misteri, kalau Excel action. Nah, kontributornya ini jual beli putusnya berapa Mas? Boleh tahu nggak? Oh, boleh putus ya. Iya. Jumlah halaman mereka. Beda-beda nggak ini Mas? Iya. Jadi gini, kalau untuk artisnya sendiri, Ya. kemarin itu sekitar ya ada yang Kira-kira aja, kita udah deal, ada yang saya kasih 4,5, Ya. ada yang Komik juga untuk jumlah berapa halaman? itu dengan jumlah halaman 23 sampai 25 halaman. 25 halaman 450.000. Iya. Nah, ada juga yang 800. Oh, yang 800. Karena ada yang nego lah ke saya, katakan seperti itu. Iya. Dan dia juga udah ada nama Udah lah. punya brand gitu. Kayak gitu. Jadi ya udah negonya di angka segitu, kayak gitu. Nah, hubungannya sama Mas Effendi apa ini? Oh, kalau Mas Effendi Iya. di sini waktu itu kan karena teman-teman saya sudah menantikan untuk launching ini belum ini kan Belum ada cover. Iya belum ada cover. Nah Iya. pada saat itu ya akhirnya kebetulan kan saya kan sempat kerjasama dengan Mas Effendi. Oh sekalian deh Mas, saya pesan cover. Oh, Nah kayak gitu. Awal ketemu kita dulu lah, bahas deh. Panjangan. Jangan nanti mau sampai berapa episode. Akhirnya ini ya, Mas Effendi ikut ngerjain. Dibayar juga ya? Ya dibayar. Oh, berarti Bayar untuk bikin cover. Ya untuk cover. Ini covernya. Ini anggap aja 7 orang kali 400 aja udah lumayan. 7 kali 4, 20. Iya kan? Iya. Ada yang 800 lagi. Iya. Iya. Jadi beda-beda Kok berani sih Mas? Modalin. Makanya enggak, ini maaf ya masalahnya. Setahu saya biasanya kalau kompilasi itu malah patungan modal, Mas. Kok nggak kepikiran teman-teman patungan yuk modal, ongkos cetaknya semua ini. Kok akhirnya semua ditanggung Mas Alat nih karena apa? sebenarnya kan passion atau enggak, sebenarnya kan berangkat dari Adikawa Studio saya waktu itu punya visi misinya adalah
menjembatani komikus-komikus muda yang memang baru berkecimpung di dunia komik untuk mereka ya ayo kita sama-sama, kebetulan saya ada pemikiran untuk membuka usaha studio juga, ya sekalian aja kita bikin kompilasi nih yang bagi yang mereka belum bisa cetak kayak gitu. Ini gitu, dihitung kasar aja ya Mas ya. Ini 3 juta untuk bayar kontributornya. Bisa lebih kali ya. Iya, iya. Terus cetaknya 3 juta lagi. 6 juta. Iya. Balik modal nggak? Dari penjualan. Kalau yang Esel hampir. Hampir balik modal. Tapi kalau yang koin sampai saat ini belum. Berarti yang Esel tuh 100 buku tuh habis ya? Sekarang sih jumlahnya udah tinggal 20 buku lagi. Ya masih Udah saya lumayan. ya masih saya simpan. Terus suka dukanya Mas? Ngumpulin teman-teman, karya teman-temannya apa suka Wah, duka? itu warna-warninya panjang sih Mas. Sukanya dulu deh, sukanya dulu. Sukanya saya jelaskan secara singkat aja ya. Ya. Sukanya sih pas ketemu dengan teman-teman komikus yang punya ide, punya mungkin karya, punya pola pikirnya masing-masing. Itu sih seru sih pas ngobrol bareng gitu ya kan. Bisa diwujudkan dalam satu buku. Iya, saling tukar pikiran akhirnya nemuin konsep seperti ini kan, kayak gitu. Ya serunya sih di situ sih. Terus kalau pas kejual kan juga seneng Mas. Iya, terus pernah juga sampai ada yang baru kemarin ini sih yang di acara Peskom saya juga cerita sama beberapa salah satu ininya komikus yang ada di sini juga gitu loh. Ternyata komikoin kita cukup dilihat juga gitu loh. Sampai ada yang berusaha minta tanda tangan dari saya gitu. Itu sih sukanya kayak gitu. Nah, kalau dukanya ya mungkin gimana ya? Ya yang tadi kita balik lagi ya. Maksudnya ketika kita membuka usaha produksi apapun, tapi kalau itu malah nggak jadi tutup modal dan malah jadi bikin buntung ya sedih ya. Iya sedih lah gitu loh. Kalau ini kan setelah dijual ternyata begitu. Tapi ketika prosesnya dukanya ada nggak? Dari ngumpulin ngejar-ngejar. Iya. Kalau dukanya pada saat prosesnya yang Mas bilang itu, ya prosesnya memang ya capek juga ya. Maksudnya ada yang hilang nggak? Ada di ghosting nggak nih? Ya sebenarnya sih kalau ada satu yang kayak agak lama sih sebenarnya ngumpulinnya, padahal yang lain udah pada ngumpul semua. Jadi kita cuman tinggal nungguin satu orang ini belum ngirim naskahnya full gitu loh. Tapi ya kemungkinan ya karena dianggap ini kan juga belum tahu, mungkin di pikiran dari salah satu yang komikusnya ini, apakah ini nanti bisa jadi feedback. Nah, itu aja yang istilahnya nebeng ke saya buat untuk jadi komik kompilasi aja masih mikirkan keuntungan kan. Makanya kan kita nggak mungkin terlepas dari memikirkan keuntungan itu gitu loh. Nggak munafik lah, maksudnya pasti pengen ini kembali lagi gitu loh, modalnya dia atau dia dibayar berapa dari ini ya kan, kayak gitu. Iya. Oh, jadi setelah bukunya terbit baru dibayar ya? Iya, baru saya bisa bayar, itu pun dengan susah payah juga saya bayar. Kalau apanya? Pas terbit baru bayar atau? Ya, pas terbit terus mendapatkan penjualan di atas 20 buku baru saya bisa mulai nyicil pembayaran yang kayak gitu. Kontributor di sini ya. Betul. Makanya saya ngasih updatean laporan penjualannya juga ke mereka kayak gitu. Ini kan stylenya macam-macam banget, Mas. Ya. Nah, kemarin tuh ada ini juga Bapak sampean yang ngomong. Bapak sampean. Siapa itu? Loh kan Anda kan juga tergabung di Kawantera. Kawantera. Bapak angkatmu kan
Kang Derajat nih, kita sebut namanya. Kemarin sempat kasih wacana. Yuk, lo enggak ini wacananya bagus. Bersatu di bawah kata cergam. Sepakat nggak ini? Sepakat nggak? Untuk Gitu ya. untuk komik Indonesia, Mas Effendi dulu deh. Saya deh. Pertanyaannya makin berat ya. Kalau cergam, komik dari ke cergam setuju. Kenapa? Setujunya kenapa? Yang ngomong sorry nih, aku ralat. Bukan cuma Kang Derajat, tapi Om Om Pinghar Pinghar. sama Om Hari. Hari ya. Jadi mereka itu ngasih apa ya istilahnya, ngasih ide. Ide. Iya. Ngomong komik Indonesia ini blur katanya. Iya. Lebih gampang ngomong cergam karena cergam itu sendiri udah dari dulu adalah cap stempelnya komik Indonesia. Kalau disuruh pilih kata komik atau kata cergam, lebih suka kata cergam. Oh, lebih suka kata cergam. Karena kalau komik itu kalau dari kamus juga kata serapan kan, dari Iya, dari serapan. kata komiknya Amerika ya. Komik Komik serapan ya. asing. Tapi kan ini jadi rancu karena sekarang juga komik sendiri itu bisa berarti komika, stand up. Time up. Iya, kan? Kan kita lebih enak disebut namanya cergamis daripada Bukan komikus, komikus. malah jadi komika, Iya. ngelawak gitu kita suruh stand up. Iya, kalau untuk orang-orang awam kadang suka ini Jadi sih. mulai lagi ya. Jadi agak blur juga pas kita disebut Agak komikus. setuju ya itu ya. Komika kali ya maksudnya. Nah, kayak gitu. Iya. Setuju nggak? Tapi Iya, kalau dibilang Katanya dulu nih, kata cergamnya dulu. maksudnya kata cergamnya. Iya. Gimana ya kalau menurut saya ya Iya. ini pandangan pribadi saya aja gitu Iya. ya kan. Pandangan generasi kita. Iya. Kalian ini kan generasi wibu tua. Oh, kok ibu ya? Iya kan di Naruto. Kamu apa coba? Naburo. Naburo, ya kan? Dragon Ball. Oh, Dragon Ball. Aduh. Itu udah termasuk wibu tua. Yang wibu-wibu baru ya, Jujutsu Iya, iya. Kaisen gitu ya kan. Iya. Udah wibu tua. Gimana nih kata cergam? Kalau menurut saya secara pribadi, Oke ya Mas ya. Oke. Gimana ya? Faktor pembiasaan nggak? Ini agak rancu sih, rancunya gini. Kalau disebut cergam untuk komik Indonesianya sendiri itu it's okay. Biar saya setuju, maksudnya biar nggak blur, maksudnya yang dimaksud komik Indonesia tuh apa? Orang masih mikir gitu, ngebayang. Yang kayak gimana sih bentuknya kayak Nah, gitu. Ini seru nih. Komik Nah. Indonesia itu yang bagaimana? Iya kan? Lah kemarin bapakmu udah ngomong. Komik Iya, maksud saya kalau untuk sebutan komik yang berciri khas Indonesia, Iya. mungkin disebut komikusnya disebut dengan cergamis, it's okay Iya. gitu loh. Tapi kalau misalnya untuk komikus-komikus sekarang yang sudah bisa dibilang kayak bercampur dengan budaya-budaya yang saya bilang tadi tuh, style luar. komik-komik luar yang sudah masuk ke Indonesia kayak gitu, sudah mungkin dia sering banget ngelihat manga, terus mungkin dengan style-style luar kayak gitu. Ini komiknya karya Mas Alan nih. Komiknya karya Mas Alan. Lah kalau komikmu nih, Iya. aku bisa bilang cergam loh Lan. Gaya-gaya stylenya ya kan. Iya, Masih iya. kental ya? Iya. Karena memang saya Masih punya black and white, Iya. pasir, ya kan? iya. Nah, kalau Oh ini Alan juga nggak pakai tone loh malah. iya, nggak pakai tone ya, Lan, ya? enggak, cuman arsiran Main sama arsir itu, sama iya. blocking ya? Iya, blocking aja. Iya. Iya iya, di mana Alan? Ya, jadi kalau dari sudut pandang saya seperti itu. Tapi kalau Ya untuk seperti itu ya itu gimana? kalau untuk apa namanya? Kalau untuk apa namanya yang memang Yang kayak stylenya masih bisa dirasa bau-bau kayak komik. khas Indonesia, nah itu boleh dibilang cergamis atau Khas disebut Indonesianya gimana sebut coba? cergam Coba deh, gue komiknya. tanya dulu. Khas Indonesia gimana? Yo, coba jelasin. Ya yang udah diutarakan sama yang tadi yang Bapakmu. ya itu maksudnya. Kang Ya, Derajat. ya Mas Derajat Berarti sendiri. realis. Ah, Kamu sepakat nih berarti ya sama Kang Derajat? sepakat. Harus realis. Komik Realis Indonesia itu realis. dan Kartun yang Indonesia. kalau kartun Indonesia saya agak ini juga sih, agak bingung juga karena gini, di luar juga punya kartun kan. Iya. Gitu loh. Kalau dibilang
kartun Indonesia, terus yang membedakan kartun Indonesia dengan kartun luar tuh modelnya seperti apa gitu loh. Nah itu kan masih agak rancu, cuman kan kalau untuk yang model khas Indonesia ya kita udah tahu sendiri lah, kayak model Pak Tatang S ya kan, dengan karyanya ya kan, dan juga Tangan nggak bisa dibilang realis juga lah. ya memang, tapi Iya. kan dia kan juga ada basic untuk bisa bikin realisnya juga kan. Nah, kayak sekarang gitu. rambutnya Petro, rambutnya Gareng mana ada realis. Nah iya, nah ini memang kalau saya bilang kan gini, untuk khas Indonesia ya ada realisnya, tapi ada setengah juga kayak kartun gitu, Iya. gitu loh. Nah, Nah, sekarang begini, kalau ada contohnya misalnya gambarnya Mas Effendi nih. Nih, gambar Mas Effendi. Ya elah itu mah gak contoh. Iya kan, contoh. Ini masuknya apa ini? Oh, ada campuran manganya juga kan? iya ini udah jelas ada campuran manganya. Iya. Nggak Karena bisa disebut cergam ini. Karena gini, konsep manga itu ya kita lihat dulu. Pengertian manga itu apa? Ya matanya Iya. kelihatan, berbinar, besar kayak gitu ya kan. Nah, itu Berarti udah ini nggak bisa disebut cergam. ya nggak bisa. Nggak Gitu. bisa. Ayo coba, Oh, iya. Mas Effendi setuju gak? Bagaimana Mas pendapatnya? Setuju gak? Ini pendapat Wibu aja bisa beda nih. Padahal Mas Alan juga style gambarnya yang terakhir juga udah terpengaruh ya, terpapar manga ya. Ya, ada yang udah terpapar manga. Karena kan keseringan ngelihat manga juga. Berarti nggak bisa disebut cergamis loh nanti. Ya Nggak apa-apa. Ya nggak masalah buat saya mah. Oh. Mau orang ngomong itu cergamis ke, ada yang bilang, "Oh, ini cergam nih," kayak Oh. gitu. Kayak tadi Mas bilang. Ya it's okay, terserah gitu Oh, loh. gitu, Karena iya. itu kan udah Cuma diksi ya. iya diksi itu Iya. yang saya bilang. Makanya Oke. rancu sekali kayak gitu. Sekarang kita dengarkan. Mas Effendi setuju gak? Aku sih lebih pengennya gini, kalau Oh memang yang pertama nih, di Apa? garis bawahi, istilah cergam sendiri setuju. ya setuju. Kan akhirnya melebar. Cergam itu apa? Komik Indonesia. Komik Indonesia, kata Alan ini sepakat sama Kang Derajat. Realis, Setengah kartun juga. setengah kartun kayak era-eranya Pak Hasmi, Ya, Mas Tatang. ya. Nah, sekarang Mas Nah, Effendi. kalau sampai Istilah penggunaan kata cergam setuju. istilah penggunaan kata cergam setuju karena Ya. kan lebih kelihatan Indonesianya Ya. dibanding kita Kelihatan, komikus. ya. Komik Jadi kan orang Korea pun ketika nyebut cergam tahu seperti kita menyebut manhwa komik Korea orang atau Jepang, manga ya, komik ya. Jepang orang gitu Jepang ya. kan pasti sebutannya mangaka. Ya. Nah, kalau kita kan nanti sebutannya cergamis, nah itu enak didengarnya kalau sebagai sebutan. Nah, untuk karakteristik komiknya agak nggak Komik setuju. Oh, agak nggak setuju apa nggak setuju? Nggak setuju sih. Nggak setuju. Nggak setuju. Nggak setuju ya? Kok bisa nggak setuju? Karena Ini bukan gue yang ngajarin loh ya. Ini pendapat dia sendiri loh. Gue tuh sebel kalau FPD punya pendapat selalu disangkut-sangkutinya ke gue. Akhirnya dia keluarin unek-uneknya juga. Saudara-saudara. Ada lagi kan kepalanya sendiri-sendiri. Makanya sendiri walaupun memang Iya. anak gua atau bos jatuhnya, tapi kan kita memang aku punya Punya pemikiran sendiri dan gue nggak pernah mempengaruhi dia. cuma Tuh. mempengaruhi dalam kerjanya doang, etos kerja. Gue nggak pernah mempengaruhi. Iya. Nah, intinya pendapat ya ini ya. Pokoknya nggak setuju soalnya komik ya, kita balik lagi karya-karya kayak gini nih fiksi gini kan balik lagi ini kan barang-barang cerita fiksi, cerita komik yang pop kultur yang sesuai dengan pembacanya, perkembangan zaman. Ada perkembangan zaman, ada penggeseran budaya di mana komik itu yang realis itu ibaratnya mungkin yang generasi tua, maaf ya, generasi yang Lebih tua. lebih tua, Iya. mungkin ada yang suka, masih suka sama yang generasi realis, yang kayak masalah mungkin suka, ya kan? Tapi Jadi kalau netral lah. kalau untuk pembaca umum Iya. atau saya yang ibaratnya udah terpapar dari dulu dari kecil Dragon Ball, terus nonton anime tiap minggu, Ya, yang udah sering nonton Kamen Rider satu-satu, Makanannya lah. ramen, udah makanannya juga Iya, karena memang ada generasi yang hilang gitu loh. ada
generasi yang hilang. Generasi meneruskan komiknya, karya-karya Mas Tatang, Mas Hasmi, Mas Wid, itu hilang gitu. Jadi nggak bisa dipaksakan. Iya. Walaupun komik Petruk saya juga sempat beli. Iya. Kan 1.000 harganya. Iya. Baca sih. 15 tahun. Iya pokoknya dulu zaman ekonomi masih murah ya, kita mau anak SD baca-bacaan aja. Tapi kan paling senang itu waktu ibu beliin komik Bobo doang, itu paling senang. Iya. Nah balik lagi ya karena udah terpapar komik itu, aku kan gambarnya mau nggak mau mengikuti perkembangan. Aku juga belajar kan, karena nggak ada ilmu pengetahuan yang ada yang generasi tua ngasih tutorial apa kan nggak ada tuh, kosong kan. Yang taunya kita tutorial gambar tuh manga, aku kan gambar manga, jadi belajarnya manga dari asal manga. Nah bukan mangga ya, kalau nanti ditanya kamu Mas Willy mangga. Kasih ke Mas Poinnya deh, to the point tuh. Gak tuh, cergam. Kalau bisa jangan dikotak-kotakan. Enggak, pokoknya jadi sepakat ya. Kalau dari kalibrasi komik, saya sama Mas Widi itu pendapatnya komik Indonesia itu adalah komik yang dibuat oleh orang Indonesia. Nah, kalau untuk menggantikan kata komik Indonesia dengan cergam, itu kembali ke pilihan masing-masing. Ya, nggak bisa dipaksakan. Nggak bisa dipaksakan. Karena itu udah bersifat Iya kan? fiksi. Nah, tapi kan kamu bisa bersikap seperti itu, F. Istilahnya kamu nggak dianggap cergam pun juga nggak masalah gitu loh. Nggak ada masalah kan? Ya gue tetap jalan dengan karya kita Nah, ini. iya, itu yang namanya konsisten. Iya, benar kan? Nggak perlu sakit hati. Kadang tuh dengerin yang tua itu ada benernya gitu loh. Iya. Ada benernya juga ada salahnya. Iya, perlu disaring lagi. Iya, perlu disaring lagi. Ya pokoknya aku tahu Nggak terlalu sreg ya dengan pengkotak-kotakannya. Kotak-kotakannya aja. Maksudnya ya. Tapi gini. Bareng-bareng lah. Tapi ini mungkin ya, kalau Kang Derajat itu ngomong kan dengan posisinya sebagai publisher. Iya. Karena Iya. emang udah ada Dengan- misinya ke sana. Iya, perlu dijelasin. Jadi mungkin buat menjelaskan nih ke teman-teman jangan salah paham juga gitu loh. Iya. Bukan untuk semua, tapi untuk teman-teman yang masuk ke Koncara, Kawanteran, dan apa satunya lagi? Ada 3 kan Koncara itu? Iya, Kawanter. Kawanter. Ya. Tapi aku pikir gini, permasalahannya kita bukan lihat style kita mana yang bagus, mana yang enggak. Soalnya nanti juga mungkin aja aku bakal jadi generasi tua juga kan. Mangga juga pasti bakal ini. Mangga kan, Mungkin iya ada- mangga juga udah mulai Iya, udah tergeser. mulai. Terbiasa sama Korea kan. Iya. Manhwa, webtoon. Nah, Pasti itu ada takutnya masanya. Pasti ada nanti generasi baru yang bakal menggantikan posisi kita dengan style yang baru kan. Iya, pasti itu akan ada sih di Nah, depan. kita harus udah siap-siap gitu. Maksudnya sebagai saya juga tugasnya ya mengembangkan dia jembatan ya, sebagai Menjebat ini. Ya. jembatan untuk dia generasi muda juga ngikutin style gambar Indonesia tanpa harus kita balik ke awal gitu, tanpa Iya. harus balik series enggak gitu. Iya. Enggak, kalau buat aku sih sebenarnya nggak ada masalah. Cuma style realis tuh perlu diingat, butuh waktu. Sedangkan ritmenya sekarang industrinya udah nggak bisa seperti itu. Pembuatannya capek Pembuatannya lama, membutuhkan Produksinya waktu, kan, produksinya jadi lama gitu loh. capek walaupun Padahal komik Indonesia ini sekarang butuh kuantitas komik judul. Kuantitas judul komik yang banyak, ya kan? Jadi harus dikejar dulu untuk menuin pasar, biar terlihat komik Indonesia itu masih ada. Ya kan? Iya. Kalau Jadinya semua nanti- pakai realis, gitu. makin sedikit komik Indonesia itu. Jadinya nanti kalau Iya, misalnya- kalau dikotakin harus realis, harus kartun. Semakin sedikit kan judul komik yang terbit. Iya, jadi kan yang nanti kan Dan durasi komik-komik luar antar komiknya lama. Komik luar udah kan udah jadi percepatan. iya udah masuk hilang dong komik kita. Ya itu yang harus dilihat dari poin itu sih. Makanya kan Iya. saya pernah ngasih statement ya baru-baru tadi sih sebenarnya ke teman-teman di Facebook kan, maksud saya bilang gini, saya setuju gitu loh bahwa kita akan ngembangin komik Indonesia untuk
ya kita tidak kalah lah maksudnya dengan komik-komik luar. Spawnnya mana? Sebagai orang-orang yang berkecimpung di dunia komik lokal ini ya kan, pasti kan punya tujuan untuk mengembangkan komik Indonesia gitu loh. Tapi kita tidak bisa menutup mata kita dengan pasar yang memang merajai itu apa gitu loh. Contohnya kayak manga, contohnya kayak manhwa gitu loh. Kita nggak bisa menutup untuk melihat ke sana, tapi kita belajar apa yang membuat mereka itu bisa berkembang, bisa bertumbuh lebih cepat gitu loh. Nah itu jadi harus seimbang gitu loh. Jadi nggak bisa kita bilang, oh ini salah, oh yang ini benar. Nah nggak bisa kayak gitu. Nanti akhirnya pasar yang menentukan. Nah iya. Serapannya, penyerapannya. Nah kemarin juga akhirnya dari perbincangan sama teman-teman di grup ini baru Bung ini cergam. Bung ini cergam itu ada satu statement lagi untuk menyamakan ukuran format komik. Oh iya. Iya kan? Yang diusulkan itu adalah ukuran Itu 25 kali 17. 17, ukurannya Marvel lah. Marvel Image ya sekian nih ukurannya. Tapi kalau saya setelah lihat-lihat ya Lan ya, aku tuh suka ukuran koin loh Lan. Gue suka ukurannya koin, gue enak dipegang, bisa dimasukin tas lebih ringkes gitu loh. Koin berapa? Karena ukurannya koin ini 17. 15 kali 21. Iya. 15 kali 21. Tetap saya pertahanin. Iya, 15 kali 21 ini sama kayak Shonen Fight. Shonen Fight yang Iya, Iya, awal. yang awal. Kayak gitu lah. Udah di luar irisan kan ya? Ini 21,5 loh. Ini di luar sisiran kan 15. ya? Iya. Iya. Ini 14 kurang lah, disisir sedikit. Ininya 21,5. Loh, kok ini 21,5 ya? Ini 21 lebih pendek kan? Iya, ini lebih 21. pendek. 21. Tahun ini Beda. lebih pendek. Iya, lebih pendek. Pendek no 1 senti lah, Setengah senti doang. setengah senti. Kan karena kan Tapi ini kalau kertas A4 kita lipat jadi 2 nih jadi ukuranmu. Hah? Betul nggak? iya betul. Betul ya? Kertas A4 kita lipat jadi 2 itu jadi ukuran ini. Karena memang patokan saya itu Mas, saya dari yang berangkat dari Excel itu gitu loh. Excel kan saya lihat Empat. Ini A4 ya, kita Iya. lipat jadi 2. kan di Excel itu 17 kali Lipat nggak apa-apa ya? 21 kan. Apa lipat aja. 17 kali 21. Ini kalau di efisien Excel. banget gitu, Iya. karena A3 itu kan bisa jadi 4. 2 ya? 4. Apaan? Enggak dong. Kan bolak-balik 8. Enggak bolak-balik dulu. Jadi 4 kan. Iya. Nah, ya kan ukurannya pas. Nah, ini ukurannya Alan ini enak banget loh. A4 dilipat jadi 2. Ukurannya koin ini 15 kali 21. 15 kali 21 loh teman-teman. Saya kok lebih serk yang ini. Daripada 17 kali 25 tadi ya. Ya sebenarnya itu kan masalah selera ya. Iya. Iya. Kalau misalnya dibilang ukuran, soalnya ada juga yang bilang, oh saya lebih senang ukuran Marvel ya kan, Iya. kayak gitu ya kan. Tapi sebenarnya kalau pengen dapetin identitas, lebih baik kita sama-sama. Iya, kalau mau dapetin identitas itu sama-sama. Kenapa? Soalnya begini, kalau kita pakai ukuran Marvel, kita sama aja kayak Marvel dong. Iya. Iya kan? Iya kan? Kalau kita pakai ukurannya manga, Kecil. mangga. Mangga. Kita pakai ukuran mangga 11 kali 18. Identik sama mangga. Iya, mangga. Ini identik sama Marvel. Kenapa kita nggak ambil ukuran yang beda gitu loh untuk jadi identitas? Nah iya, jadi lebih beda Iya. tapi tetap enak gitu Iya. buat dilihat. Iya. Iya. Benar, setuju. Jadi daripada ini dan ini beda aja sendiri sekalian. Iya. Biarpun ini dipakai juga sih sama mangga juga dipakai ya. Iya. Mangga ada yang pakai ini ukuran ini. Tapi ada yang Tapi itu, di Indonesia sendiri nggak identik karena identiknya orang mangga ya ukuran ini. Ukuran itu. iya, Iya. yang ini. Iya. Ya kan? Sebenarnya kalau yang Excel itu saya agak cenderung ngelihat ke manga sebenarnya. Jadi ada yang Oh ini mangga nih, mangga yang ukurannya memang ada yang Iya, manga ini. itu ukurannya yang hampir-hampir kan sama iya, kan? ada yang ukurannya Oh, ini hampir sama nih. malah ada yang ukurannya yang saya sebelum itu yang saya bilang Excel itu. Ini juga beda lagi ya? 17 kali 21 gitu. Enggak dong, itu level.
Ini sih, ini lebih enak dan masih kebaca. Font-fontnya masih enak kebaca. Iya, untuk Oh. balon teks semua lebih kelihatan sama teksnya. Oh, kalau aku nanti seandainya suatu saat aku bikin komik, Ya. bikin cergam, aku akan pakai ukuran koin. Oh, gitu. 15 kali 21. 15 kali 21. Terus jangan takut mirip sama mangga sebenarnya. Sebenarnya kan mangga itu bacanya dari kanan ke kiri ya. Iya. Iya. Kita dari kiri ke kanan udah identitas juga. Iya. Nah, tambahin ukuran sama kayak mangga kayak gini juga kita jadi identitas sendiri. Tapi ini nggak umum. Ini emang mangga yang umum mangga yang umum tuh kurang umum. Ya, tapi kita jadi identitas sendiri. Iya, kalau kita pakai ukuran Marvel, apa bedanya kita dengan Marvel dengan DC, ya kan? Aja dari kiri ke kanan. Iya, iya. Iya, jadi Kalau mau jadi diferensiasinya jadi terlihat, iya kan? Iya, jadi ya memang ya gitu, kalau kita mau buat yang beda ya kita buat yang baru sekalian aja. Iya. Jangan setengah-setengah gitu kan. Iya. jadi ukuran kalibrasi adalah 15 kali 21 ya. Kalibrasi ya. Bukan kalibrasi, kali ukuran gue, Mas Widi denger Mas. ukuran gue. Widi mah terserah, dia mau bikin A3 dia. Buset, gede banget. Masukin tas nggak masuk. Digulung komiknya, di scroll. Rusak. Iya, dia kan di scroll dimasukin kayak tabung yang Naruto itu. Iya. Tapi kalau ada komik yang pandai pramu kayak caleg lucu lagi ya. Ya ampun. Ditempel aja sekalian. Udah. Sekarang dong pesennya. Pesan apa udah itu udah. Apalagi mau dibahas apa lagi nih? Dari koin deh. Dari koin terakhir nih pertanyaan dari buat aku. Nih. Ko Alan. Masih akan bikin lagi nggak Lan? Komik kompilasi begini. Karena nih ya, kayaknya eranya udah bergeser loh Lan. Pembaca sudah membaca komik online, bukan komik fisik lagi. Sepakat nggak dengan ini menurutmu? Berat lagi pembahasannya. Saya sih sepakat dengan hal itu. Saya nggak bisa mungkirin dengan realitanya seperti itu. Realitanya seperti itu ya. Tapi bikin tentang komik kompilasi memang kayaknya untuk ke depan belum ada pemikiran ke sana. Belum ada pemikiran karena dananya belum siap atau Karena ya itu kenyataan realitanya memang seperti itu. tidak balik modal. Capek. Tidak balik modal, capek. Ya yang tadi sudah dibahas ya. Diomelin calon istri. Diomelin calon. Kenapa jadi ke situ ya? Enggak. Hukum kan. Pip. Oh, ternyata diomelin ya ternyata. Ternyata diomelin ya. Tapi luar biasa teman-teman, perjuangan seorang Alan Wijaya. Ayang Alan Wijaya Kusuma ya. bukan Andi Wijaya. Alan Iya, Alan Wijaya. Ya. Alan Wijaya kan. Perjuangan seorang Alan loh teman-teman. Dari seorang guru yang rela menyisihkan uangnya untuk memproduksi komik yang bisa kalian baca. Ya. Iya. Jadi teman-teman yang tertarik untuk memiliki koin masih bisa, Alan? Iya, masih bisa. Masih bisa, nanti hubungin di Facebooknya. Iya, Facebooknya Alan Wijaya. Oh, terus kalau nomor WA mau ngasih? Boleh di 08 13 17 87 43 69. Oh. Jumlah halamannya 140, ukurannya tadi 15 kali 21. Iya, betul. Kemudian hitam putih, Iya, hitam putih. grayscale ya, Iya, grayscale. grayscale di dalamnya. Grayscale. Dijual dengan harga Ini sekarang saya jualnya karena kan ini digital print ya Iya. kemarin. Nah, itu saya jual ada promo di bulan-bulan ini. Itu kisaran 95.000. 95.000. Iya. Dijual juga nggak di Shopee atau Tokopedia gitu-gitu? Paling di Facebook aja sih. Di Facebook aja ya. Iya. Terus nanti komisinya kita di belakang ya, komisiku ya. Luar biasa kali Mas ini. Udah, Iya, udah iya, jadi iya, iya, iya. udah jadi pedagang. Belakang panggung. Wah meja lah. Oh, iya, bawa meja. Bawa meja lah. Iya, iya, bawa meja, iya. Salam tempel. Sukses selalu deh. Iya. Jadi
teman-teman bantu biar nanti koin bisa diproduksi kembali. Ya. Belum tahu. Oh, kesibukannya tadi udah kan guru. Panjang Oh iya, project berikutnya Lan. Project berikutnya. Project berikutnya katanya mau menyaingi Giho. Oh, Gio ya? Gio punya siapa, Mas? Nggak tahu tuh. Dia asisten. udah gembar-gembar katanya akhir tahun ini. Justru itu, Mas. Malah saya pengen menantikan dan membaca versi lengkap. Giho itu ya? Iya. Getih, Oh, Geti. bareng dengan Getih. Iya, Geti juga termasuk. Getih duluan ya. Soalnya punya saya yang Project berikutnya ini judulnya bocorin deh, bocorin. Hah? Bocorin. Aku yang bocorin. Iya. Dia, Iya. Katria, Putri Katria, sama pendekar kilat putih. Kilat putih udah ada, bisa dibeli juga ya. Iya, udah ada. Pendekar kilat putih. Kalau Cuman pendekar sekarang saya lagi mengerjakan hidronya gitu loh. Ridro apa? Kok Ridro sih? Iya. Soalnya mau saya bikin halaman berwarnanya. oh, di coloring ya, di coloring. Iya. Recoloring dong. Iya. Pokoknya gitulah. Dia ditulang lah sama saya. Jadi dia Alan udah punya 3 produk. Lebih enak mana Lan? Ngerjain komik sendiri, judul sendiri, sama kompilasi. Ya jelas dong komik sendiri. Kampung dia. Gak ada beban. Iya kan? Apa adanya saya. Ngomong gini kan takut dibutuhin. Kompilasinya kasihan tuh. Loh, kamu kan juga ada project di Kawanteran kan? Teman-teman yang Sama project sama bapakmu itu Kawanteran. Gini teman-teman Dia ya. belajar ninja kali ya, Mas. Nah, gini teman-teman, mungkin yang ngeliat Komik Koin atau yang anggota-anggota Komik Koin dan anggota Komik Castle, saya sangat mengapresiasi sekali dengan Bisa terwujudnya. kita bisa terwujud bersama Iya. komik kompilasi ini. Tapi maksud saya yang tadi ya jangan terlalu dimasukin hati ya. Ya itu kan joke. Iya, saya cuma bercanda. Nah, saya Udah dewasa lah teman-teman ya, nih. maksud saya ya memang untuk memperjuangkan komik kompilasi ini ya memang Nggak itu gampang. realitanya seperti itu yang tadi Iya. kita sudah bicarakan. Kalau dibalik belum tentu mereka mau loh Lan. Perjuangannya seperti itu. Iya, gitu. bener. Nggak semudah membalikan telapak tangan. Kalau dibalik kan belum tentu mereka mau juga memproduseri. Makanya ayo mari kita sama-sama kayak saya kan memang visi awal dari Adikawa itu kan saya memang mau menjembatani komikus muda yang ingin berjuang bersama untuk saling mempromosikan bersama juga. Tapi kan nggak banyak orang yang bisa melakukan seperti itu kayak Iya. gitu. Nah, makanya saya mulai dengan saya sendiri dengan membuat Esel dan juga Komik Koin ini. Iya. Tapi kalau mau dibilang saya ada nggak pengen bikin komik pribadi? Ada Ya, gitu. wajar. Kayak gitu. Manusiawi kok Lan. Jangan takut. Apalagi saya. Iya, komik Gio gimana? Jangan nungguin udah gitu aja. Udah berapa episode? Berapa halaman? Iya. Nggak ada, belum. Masih banyak kegiatan. Jadi Masih akhir banyak kata nih. Kegiatan. Ya Salan, kamu kan udah nonton. Kita selalu kalibrasi komik tuh selalu minta. Dengan tagline-nya. Nah, itu kan tagline kami. Jangan jadi komikus. Diterusin Lan. Diterusin ya. Iya. Jangan jadi komikus. Jadi Jangan jangan jadi komikus. Tapi jangan jadi komikus yang nggak konsisten, tapi jadilah komikus yang konsisten dari awal sampai akhir, kerjakan sampai selesai. Oh, kirain jangan jadi komikus, jadilah pemodal. Kamu dong. Hah? Jangan jadi komikus seperti saya. Ya, gitu aja. Ini paling simpel banget. Dan merujuk ke diri sendiri.